Dewi Sri adalah seorang putri dari seorang raja yang bernama Prabu Mahapunggung. Oleh masyarakat petani di Jawa Tengah, Dewi Sri dipercaya sebagai lambang kemakmuran dan kesuburan. Dewi Sri diyakini sebagai sosok suci yang mengatur kesejahteraan manusia di bumi. Dahulu di sebuah tempat di Jawa Tengah, tersebutlah seorang raja bernama Prabu Sri Mahapunggung atau Batara Srigati yang bertata di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Medang Kamulan. Batara Srigati adalah putra Sang Hyang Wisnu dan Dewi Sri Sekar atau Batari Sri Widowati yang diutus ke bumi untuk menjaga kelestarian dunia. Prabu Sri Mahapunggung mempunyai seorang putri bernama Dewi Sri. Ia adalah putri sulung sang Prabu yang diyakini sebagai titisan neneknya, Batari Sri Widowati. Selain cantik dan rupawan, Dewi Sri adalah seorang putri yang cerdas, baik hati, lemah lembut, sabar, halus tutur katanya, luhur budi bahasanya, dan bijaksana. Dewi Sri mempunyai 3 adik kandung yaitu Sadana, Wandu, dan Oya. Ia bersama adiknya, Sadana, dikenal sebagai lambang kemakmuran, hasil bumi, Dewi Sri sebagai Dewi Padi, sedangkan Sadana sebagai dewa hasil bumi yang lainnya seperti umbi-umbian, kentang, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Oleh karena itu, keduanya tidak pernah dipisahkan. Suatu ketika, Sadana diminta oleh ayah dan ibunya untuk menikahi seorang putri bernama Dewi Panitra, cucu Eyang Pancaresi. Namun Sadana menolak karena tidak ingin mendahului kakaknya dengan alasan hal itu kerap menjadi penyebabnya terjadinya sebagai kesulitan kemudian hari. Melihat sikap putranya itu, Prabu Sri Mahapunggung berupaya membujuknya. "Sadana, putraku, jika kamu menikah dengan Dewi Panitra, ayah akan menobatkanmu menjadi putra mahkota. Kamulah yang akan menggantikan ayah menjadi raja negeri ini," bujuk sang Prabu. Sadana hanya terdiam. Hatinya sedang gundah gulana. "Sudahlah putraku, kamu tidak usah memikirkan kakakmu. Sudah menjadi kewajiban kamu untuk menikahannya jika kelak menemukan jodohnya," ujar sang Prabu. Meski berkali-kali dibujuk, Sadana tetap bersikukuh menolak pernikahan tersebut. "Maafkan Sadana, Ayanda Prabu, tidak sepatasnya seorang adik mendahului kakaknya menikah," kata Sadana. Rupanya perkataan Sadana itu membuat marah ayandanya. Ia menganggap sudah berani bersikap lancang karena tidak patuh pada nasihat orang tua. Untuk sang ibu berhasil meredam kemarahan ayah Sadana. Pada malam harinya, Sadana sulit memejamkan mata. Pikirannya sangat kacau, sedih dan bingung bagaimana perjodohan itu bertentangan dengan prinsip hidupnya. Setelah memikirkan segala resikonya, akhirnya malam itu Sadana pergi meninggalkan istana secara diam-diam. Alangkah murkanya sang Prabu saat mengetahui hal itu. Kemarahannya pun ia lampiaskan kepada Dewi Sri karena dianggap sebagai penyebab minggatnya Sadana. Tuduhan itu membuat sedih hati sang putri. Karena merasa serba salah hidup di istana, akhirnya ia pun ikut kabur dari istana. Perginya Dewi Sri dari istana membuat Prabu Sri Mahapunggung semakin murka. Saking marahnya, sang Prabu mengutuk Dewi Sri menjadi ular sawah, sedangkan Sadana dikutuk menjadi burung seriti. Dengan Sri berjalan ke arah timur tanpa tujuan yang pasti,
sedangkan Sadana terbang tanpa arah dan tujuan. Suatu ketika, ular sawah menjelma Dewi Sri, tiba di dusun Wasutirta. Karena lelah, ular sawah itu kemudian tidak melingkar di lumbung padi milik seorang penduduk bernama Kyai Briko. Petani itu memiliki seorang istri bernama Ken Sanggi yang sedang mengandung bayi pertama mereka. Pada malam harinya, Kyai Briko bermimpi mendapatkan petunjuk bahwa bayi yang dikandung istrinya adalah titisan Dewi Tisnawati. Kelak setelah lahir, bayi itu akan dijaga oleh seekor ular sawah. Jika ular sawah itu mati, maka bayinya pun akan mati. Oh, alangkah bahagianya hidupku jika mimpi itu kelak menjadi kenyataan. Aku pun berjanji akan menjaga dan merawat ular sawah itu, gumam Kyai Briko dengan perasaan gembira. Hal itu, persediaan beras Kyai Briko untuk memasak oleh istrinya telah habis. Ketika hendak mengambil padi di lumbungnya, ia terkejut oleh seekor ular sawah yang melingkar di atas tumpukan padinya. Petani itu pun langsung teringat pada mimpinya. Mungkin ular inilah yang menjaga anakku kelak, gumamnya. Kyai Briko pun akhirnya merawat ular sawah itu dengan baik. Ketika istrinya telah melahirkan seorang anak perempuan, ia kemudian meletakkan ular sawah itu di dekat bayinya yang berada di kamar tengah di rumahnya. Sejak itulah, Kyai Briko bersama sang istri merawat anak mereka bersama ular sawah itu dengan hati-hati. Setiap hari mereka memberi makan ular itu dengan katak. Suatu malam, Kyai Briko kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ular sawah itu menolak diberi makan katak. Ular itu minta diberi sesajen berupa sedah ayu, yakni sirih beserta perlengkapannya, bunga, dan lampu yang harus selalu dinyalakan. Ketika terbangun, Kyai Briko pun langsung menyiapkan sesaji sebagaimana permintaan ular sawah itu. Sementara itu, Dewi Tisnawati yang menitiskan pada tubuh anak Kyai Briko membuat huru-hara di kediaman para dewa. Hal itu membuat Sang Hyang Jagannatha atau Batara Guru murka. Wahai para dewa, pergilah ke bumi, beri bencana pada bayi tempat Dewi Tisnawati menitis. Titilah Sang Batara Guru. Para dewa pun segera meluncur ke bumi, namun usaha mereka memberi bencana pada bayi itu gagal karena pengaruh tolak balak dari Kyai Briko dan ular sawah. Berkali-kali para dewa itu berupaya melakukan hal itu, namun mereka tetap saja gagal. Setelah melakukan penyelidikan, para dewa dan Batara Guru pun mengetahui bahwa kejanggalan mereka disebabkan oleh Dewi Sri yang setia melindungi bayi itu. Atas perintah Batara Guru, para bidadari pun turun ke bumi untuk membujuk Dewi Sri agar mau menjadi bidadari di Kayangan. Wahai Dewi Sri, kamu diutus oleh Batara Guru untuk memintamu ke Kayangan. Sang Batara Guru akan menjadikanmu bidadari untuk melengkapi kamu para bidadari yang ada di Kayangan, bujuk salah satu bidadari. Baiklah, para bidadari, saya bersedia menerima permintaan Batara Guru, tapi dengan satu syarat, ujar Dewi Sri. Apakah syarat itu, wahai Dewi Sri? Tanya bidadari. Saya mohon adik saya, Sadana, yang telah dikutuk menjadi burung seriti, agar kembali wujudnya menjadi manusia, pinta Dewi Sri. Para bidadari pun menyanggupi permintaan Dewi Sri. Namun seketika mereka hendak memenuhi permintaan tersebut, ternyata Sadana telah dikembalikan menjadi manusia oleh sosok yang sakti, yaitu Banggawan Brahmana Mahesi, putri Sang Hyang Brahma,
Bahkan Sadana telah dinikahkan dengan seorang putrinya bernama Dewi Laksmiwani. Kelak bila mereka telah memiliki putra, Sadana akan diangkat menjadi dewa. Berita tentang Sadana kemudian disampaikan kepada Dewi Sri. Dewi Sri pun menyambut dengan perasaan senang. Karena keinginannya telah dikabulkan, akhirnya Dewi Sri yang berwujud ular sawah itu dikembalikan ke wujud aslinya oleh pria bidadari ke wujud aslinya, yakni seorang gadis yang cantik jelita. Sementara itu, Kiai Bariku amat terkejut karena ular sawah di pertaniannya telah lenyap. Yang dilihat hanyalah seorang gadis cantik yang sedang duduk di samping bayinya. "Hai anak gadis, kamu siapa dan kenapa berada di sini?" tanya Kiai Bariku heran. Dewi Sri pun memperkenalkan dirinya, lalu menceritakan peristiwa baru saja terjadi di rumah itu. Akhirnya Kiai Bariku pun tahu bahwa Dewi Sri adalah putri Prabu Mahupunggung dari kerajaan Medang Kamulan. Seusai dengan janjinya, Dewi Sri pun akan segera ke Kahyangan untuk dijadikan bidadari. Sebelum pergi, Dewi Sri tidak lupa berterima kasih dan berpesan kepada Kiai Bariku. "Terima kasih Kiai Bariku atas segala bantuan selama saya tinggal di rumah ini," ucap Dewi Sri. "Agar sandang dan pangan keluargamu selalu tercukupi, jangan lupa untuk memberikan sesajen di ruang tengah rumahmu." Usai berpesan, Dewi Sri pun moksa dan kemudian menuju ke Kahyangan. Sepeninggalan Dewi Sri, Kiai Bariku pun langsung menyediakan sesajen di ruang tengah rumahnya. Sejak itulah orang Jawa selalu menyimpan atau memajang gambar ular di kamar tengah rumah mereka sebagai perlambangan sosok Dewi Sri yang telah memberikan kemakmuran dan kesuburan dalam kehidupan mereka. Tidak hanya itu, orang juga percaya bahwa jika ada ular masuk ke dalam rumah itu berarti bertanda sawahnya akan memberikan hasil atau rezeki yang baik. Itulah sebabnya masyarakat petani di Jawa amat menghargai ular sawah dengan cara memberinya sesajen. Demikian cerita Dewi Sri, Dewi Kesuburan dari daerah Jawa Tengah. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita ini atas adalah bahwa sifat suka memaksakan kehendak seperti Prabu Mahupunggung akan mengakibatkan bencana bagi dirinya dan keluarganya, yaitu mengingat Raden Sadana dan Dewi Sri lari dari istana.